5 urusan daripada manusia, maka seorang itu akan mendapatkan rugi di dalam 5 hal tersebut. Artinya dia telah merusak 5 perkara. Yang pertama, man istakhafa bil ulama khosirat dina. Kemarin, siapa-siapa yang merendahkan, meremehkan, menjelek-jelekkan, menghina diri kepada orang alim, pada orang berilmu, artinya dia sudah tidak ada rasa hormat, apalagi ngerasani. Jadi ngerasani yang namanya ghibah itu sama halnya dengan makan rujak. Jadi ghibah itu sama halnya dengan makan rujak. Makan rujak meskipun pedas, tapi banyak dimakan karena enak. Begitulah ghibah. Sudah tahu itu ghibah hukumnya dosa, tapi rasa-rasanya masih kita lakukan. Karena yang namanya ghibah itu enak. Sampai kapanpun kalau ghibah dari jam 1 sampai jam 6 pagi belum selesai. Itulah. Bahkan ghibah ini rasa-rasanya lebih nikmat ketimbang orang makan rujak. Jadi kita tidak boleh merendahkan, menjelek-jelekkan para ulama, orang yang alim, karena dia itu akibatnya akan mendapatkan kerugian di dalam masalah agama. Karena yang namanya ulama, beliau-beliaulah yang akan memberikan ilmu. Ya kita ini kan kalau ingin cari ilmu kepada siapa kalau bukan para ulama? Ya nggak mungkin lah kalau kita ini cari ilmunya kepada orang gila, ya mungkin. Tentunya kepada orang alim. Kemudian wa manis takhafa bil umara, kita tidak boleh merendahkan para pemimpin. Karena ketika kita meremehkan para pemimpin, dia akan rugi masalah dunia, masalah ekonomi. Yang kita tahu bahwasanya semua yang mengatur ekonomi ya para pemimpin, para pemerintah. Oleh Allah Ta'ala kita ini wajib di dalam Al-Quran itu harus taat kepada Allah Ta'ala, kepada Rasul, kemudian kepada para pemimpin. Wa ulil amri minkum. Tentunya kalau umpamanya perintahnya itu sesuai dengan syariat, kita wajib. Kalau umpamanya menyimpang, ya disuruh minum ini, disuruh zina, ya tidak boleh. Kemudian selanjutnya, wa man istakhafa bil jirani. Siapa-siapa yang merendahkan, menjelek-jelekkan, menghina kepada tetangga. Siapa sih tetangga itu? Ayil mujawirina bil masajidi min jami'il jihad, yaitu mereka-mereka yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita di dalam segala arah. Maksudnya mereka-mereka itu rumahnya ada di sekeliling rumah kita. Nah itu tidak boleh kita tinggi sama mereka, kita hasut sama mereka, merendahkan, menjelekkan, menghina. Karena kalau semuanya itu dilakukan khosirul manafi, orang yang meremehkan, merendahkan, menghina tetangga, dia akan rugi dalam masalah kemanfaatan. Ail khairati allati yutawassalu biha ilal madlum. Maksudnya rugi dalam kemanfaatan itu seperti apa? Dia akan rugi dalam masalah kebaikan yang dijadikan perantara untuk sampainya suatu yang dicari. Contoh semisal, kalau kita ini ingin mengadakan walimah, ingin mengadakan acara, siapa lagi membantu kita kalau bukan tetangga? Apalagi kita ini hidupnya hidup di perantauan. Artinya masalah keluarga itu saudara-saudara kan sedikit. Jadi tidak mungkin, tidak boleh tidak kita harus minta bantuan kepada tetangga, kepada saudara-saudara Islam. Nah, kalau tetangga-tetangga itu oleh kita sudah dihinakan, mau gimana? Siapa lagi nanti akan membantu? Kita ingin mengadakan akikah, siapa yang ingin bantu? Kalau sudah mereka-mereka dihina, itulah maksudnya. Jadi akan merasa rugi, mendapatkan kerugian dalam masalah kebaikan yang mereka itu akan dijadikan perantara untuk sampainya, tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Walimah, masa kita mau buat
apa itu namanya, rempah-rempah, mau ngojek, mau gini, mau teror. Kalau nggak ada tetangga, siapa lagi? Kalau bukan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Nah, ini kalau masalah tetangga ini memang sulit ya. Kita ini menjaga daripada ghibah ini seakan-akan sangat sulit. Tapi kita harus selalu berusaha agar supaya kita ini tidak menyakiti mereka. Tetap harus menghormati hak-haknya mereka. Katanya Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwa saya ini berada dalam kekuasaannya, la yu'minu 'abdun, tidak dianggap sempurna imannya seorang hamba, hatta yuhibba lidayhi, sehingga ia itu mencintai sesuatu yang dicintai oleh tetangga, yuhibbu nafsi, sebagaimana dia mencintai. Nah, maksudnya gimana? Kalau umpamanya tetangga itu tidak suka untuk dicaci, maka ya apa sekiranya kita ini tidak mencaci. Kalau umpamanya seorang tetangga itu cinta bahwa dirinya itu tidak dijengki, tidak dihasut, maka kita pun juga harus cinta kepada kita agar supaya kita tidak dihasut. Intinya dalam hadis ini kita harus selalu tolong menolong, saling bantu membantu, saling menjaga perasaan, saling memberi kebaikan. Jangan sampai ada yang namanya kejelekan itu. Makanya katanya para ulama kan juga sering mengatakan itu lisan, salamatul insan bihidil lisan. Memang mulut ini sangat berbahaya. Kalau memang antum kita ini semuanya ingin selamat, maka mulut kita ini harus dijaga dengan betul. Apalagi ya, sekarang ini katanya ulama sudah kebanyakan tanda-tanda kiamat. Artinya gimana? Tanda-tanda kiamat itu sudah tidak terhitung lagi. Kalau umpamanya dibukukan sampai mungkin tebalnya 30 jilid, saking banyak. Ada ulama yang namanya Imam Masyuti, beliau itu memprediksi kalau di zaman sekarang ini, di tahun sekarang ini, kiamat kurang 58 tahun. Itu kiamat. Katanya siapa? Katanya Imam Masyuti. Ya, beliau wali. Bayangkan 58 tahun dari sekarang itu kiamat. Kalau umpamanya dari sekarang kita masih menumpuk dosa, kapan tobatnya? Iya, kalau umur kita masih panjang. Kalau umpamanya besok, makanya saya di sini tuh melihat jemaah masjid itu ketika habis sholat itu salaman meskipun saya kadang tidak salaman. Makanya katanya Nabi Muhammad itu ketika ada dua orang muslim bertemu, kemudian keduanya memberikan salam dan yang satunya menjawab, kemudian salam-salaman tangan sampai diginikan tangannya, maka antara keduanya itu kesalahannya akan dihapus. Jadi salamannya tidak harus ada di masjid. Biasanya berusaha untuk selalu salaman. Kemudian ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbur rajulah lahu jaru su'in yu'tihi wa yasbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yanfiyahu Allah bihayatin aw mautin." Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala itu senang ar-rajulah kepada seorang. Jadi ar-rajul ini kalau di dalam hadis itu tidak selalu bermakna orang laki-laki saja,
Jadi Indonesia-nya kan orang. Berarti siapa saja perempuan juga masuk. Kalau umpamanya di hadis itu semuanya diadakan orang laki-laki, maka perempuan tidak dapat. Dia seperti ini termasuk perempuan juga dapat. Besar kecil juga dapat. Allah Ta'ala senang cinta kepada seseorang yang mempunyai tetangga jelek. Yang mana tetangga jelek itu bukan hanya jelek tapi juga menyakiti. Namun orang tadi itu ketika disakiti dia sabar. Wa yahtasibuhu, dia menahan, memaafkan. Maka yang seperti ini oleh Allah Ta'ala dia itu akan dicukupkan, maksudnya akan diberi pahala yang banyak di hayatin al-mautin, di waktu hidup dan matinya. Jadi kalau umpamanya kita ini mendapatkan pahala dan kita dalam keadaan hidup atau dalam mati, kalau umpamanya besok-besok ada orang yang bikin jelek kepada kita, ya sudah kita terima. Kalau umpamanya kita ini dikatakan jelek kita nggak terima, yang salah siapa? Sebenarnya sama-sama salah. Siapa bilang kita ini orangnya bagus? Dikatakan jelek kan memang iya. Ciptanya saja dari mana? Dari air mani. Kok kamu dibilang jelek? Umpamanya dibilang jelek tidak mau. Kalau saya sendiri, alhamdulillah, ya meskipun kadang-kadang juga ada terima juga. Tapi kita berusaha, meskipun besok-besok itu dikatakan jelek, dikatakan hitam, dikatakan ini, tidak masalah. Memang keadaannya juga seperti itu. Orang hitam dikatakan putih, ini kan penghinaan. Kalau orang hitam dikatakan hitam, tidak masalah. Ya sabar. Ya kalau sabar ya tadi itu pahalanya bukan hanya di waktu hidup, di waktu mati pun dia akan mendapatkan pahala. Rawahul Bukhari. Selanjutnya wa man istakhaffa bil aqraba. Barang siapa yang menghina, merendahkan, mencaci kerabat minal arham, ini kerabat yang saudara, sanak famili, khosiral mawaddah, dia akan rugi dalam masalah kasih sayang. Ai ahlaka mahabbatahu, yakni dia itu merusak cinta mereka. Tadi sudah tetangganya sudah dijelek-jelekan, sekarang yang dijelek-jelekan adalah saudaranya. Ya kalau umpamanya kita hidupnya sama saudara, kita ada apa-apa masih ada saudara. Dan tadi kita menjelek-jelekan tetangganya sudah meninggal. Berarti yang akan membantu siapa lagi kalau bukan saudara. Sekarang kalau saudaranya sudah dijelek-jelekan, siapa lagi yang mau dimintai bantuan? Makanya juga termasuk larangan yang sangat keras untuk apa ya namanya? Memecah belah saudara, ya. Tidak boleh. Tetap harus kita selalu rukun. Makanya kalau umpamanya kita ini punya saudara yang jauh, kita ada di sini, ya paling tidak kita kasih kabar. Satu kali kita nelpon, kita chattingan, nah gitu. Biar sama-sama ingat, kemudian kita saling bisa dimintai doa, saling beri doa. Wa man istakhaffa bi ahlihi. Barang siapa yang merendahkan, melecehkan, menghina, dengki kepada keluarganya, ay zaujihi, kepada istrinya. Nah ini penting juga ini. Masa istrinya dijelek-jelekan, bahaya. Kalau saya yang masih punya ada masalah mungkin. Kalau yang sudah punya istri, jangan sampai. Khosirah tibal ma'isyah, dia akan rugi dalam masalah nikmatnya kehidupan. Wah, kalau sudah istrinya jelek-jelekan berarti hidupnya sudah tidak tenang. Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Dia akan rugi dalam masalah nikmatnya kehidupan. Ai ladatil maksud allati ya'isu bisababi. Dia itu akan merasa rugi, akan mendapatkan kerugian dalam masalah ladanya usaha yang menjadi sebab dia itu hidup. Intinya gampangnya, kalau umpamanya dia sudah tidak harmonis, sudah tidak sudah menjadi jelek-jelekan dengan istrinya, dia itu rezekinya tidak lancar, itu gampangnya. Ya kalau memang kita ingin kaya, sering-seringlah bermesraan dengan istri, tapi jangan di muka umum. Kalau di muka umum ya beda lagi. Ini berarti kalau menghina berarti kan sudah tidak mesra.
Tapi kita harus membawa istri kita itu untuk takut kepada Allah. Jadi seharusnya tugas daripada seorang suami itu membawa istrinya untuk takut kepada Allah, bukan takut kepada suami. Kalau hanya takut kepada suami, ketika ada suami takut, tapi ketika tidak ada suami bisa jadi dia selingkuh. Nah, ini nggak enak. Makanya tugas utama itu harus membawa istrinya untuk takut kepada Allah. Juga kalau bisa membawa istrinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya cinta kepada suami. Kalau nanti cinta kepada suaminya yang berbuat maksiat, ya nggak masalah. Demi suami kan gitu nanti. Tetap kita harus membawa istri cinta kepada Allah, juga takut kepada Allah. Sampai saya itu punya guru sampai sekarang itu kalau masa berdua, padahal sudah punya anak kita. Uniknya, ketika hari sekarang suaminya masak dibagi. Kalau sekarang suaminya masak ikan, istrinya masak nasi. Besoknya suaminya masak nasi, istrinya masak ikan. Ya kalau seperti ini kan sudah enak kan. Meskipun sudah punya anak 3 dan sekarang 4 masih masak, saling bantu membantu. Ini kalau bisa seperti itu. Kalau saya masih belum bisa ya. Apakah masih belum bisa? Terus kemudian dalam masalah anak, ini juga penting. Diusahakan itu kalau anak kita itu diberi makanan yang memang betul-betul halal dan suci. Istrinya juga. Soalnya kalau umpamanya anak kita itu diberi makanan yang tidak suci, ya juga akhirnya nanti ke hati, ke otak. Meskipun otaknya pintar, tapi nanti tidak dalam masalah agama itu tidak pintar. Kemudian hatinya juga rusak. Yang gampang itu masalah telur. Telur itu kan keluarnya dari ibu ayah. Ketika kita masak sebelum dibasuh, maka gimana itu? Kita makan telur, tapi telurnya ketika dimasak tidak dibasuh. Dia awalnya kering, tapi ketika dipecah, itu kan nanti kan luarnya kan juga basi. Itu kan juga najis. Ini gampang najisnya. Kemudian seorang suami juga wajib mengajari. Pada dasarnya seorang suami itu wajib mengajari agama Al-Quran kepada anak, kepada istri juga. Tapi kalau umpamanya tidak mampu, bisa dititipkan kepada seorang yang berilmu. Jadi seorang orang tua yang menitipkan anaknya ke pondok atau ke tempat ngaji itu sama halnya seseorang meletakkan sepeda motor ke tempat bengkel. Maksudnya gimana? Yang namanya pemilik sepeda motor itu ketika naruh sepeda motornya rusak ke bengkel, pasrah apa enggak? Tentunya pasrah. Dia pasrah kepada tukang bengkel, mau digimanakan yang penting enggak bagus betul. Andaikan seorang tua meletakkan anaknya ke pondok pasrahnya seperti itu, insya Allah dia akan mendapatkannya manfaat dan barokah. Nah, yang sekarang ini yang akan dihukum, dijewel pun tidak diterima. Sepeda motor, namanya sepeda motor kan dia kan tidak pernah berontak, nakal. Sepeda motor yang rusak itu sama halnya santri atau pelajar yang nakal. Ketika rusak, sepeda motor rusak, nggak mungkin membuka motor pakai tangan, kan nggak mungkin. Pastinya dengan apa? Dengan obeng, bahasa Inggris. Kadang juga pakai palu, amal, kadang juga disiram. Begitulah seorang pelajar, seorang santri ketika nakal disiram, jadi bungkus seperti itu. Kalau umpamanya pasrah, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan dan barokah. Tapi kalau umpamanya orang tuanya nggak terima, kayak sekarang ini sampai dimasukkan penjara, kadang juga gurunya dibunuh, ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada malah mungkin sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Yang
Ya